Sudah wake up? Saudara, siapapun yang pergi ataupun yang tidak pergi, saudara harus tahu bahwa perjalanan ini penting. Menjaga di Indonesia penting, karena ini soal menggali, saudara. Saudara, dan menggali itu ada banyak aspek. Dan saya mau hari ini saudara benar-benar menangkap. Saya berdoa saudara tahu seberapa ini menentukan. Ya, yang pertama saudara, saya mau berkata kita akan menggali sumur, pasti. Ayatnya berkata, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, yang ditutup oleh orang Filistin. Kita tahulah, saudara ya. Dan masalahnya, menggali itu adalah soal value. Saya mau, ini banyak banget ya. Jadi saudara harus punya istilahnya waduk besar, saudara, bendungan besar, supaya saudara bisa nangkap. Saya akan sangat cepat. Saudara, yang pertama, saudara harus punya menggali. Begitu saudara punya value, hidupmu ini berubah. Saudara, value saya ini sampai berkata begini ya, gak ada waktu buat sakit, gak ada waktu untuk berhenti, gak ada waktu untuk melo, gak ada waktu untuk lemah. Karena setiap detik. Saudara pernah ngerti gak sih seperti itu? Kalau saudara ini anak saya, kalau saudara ini pasukan terdahsyat, kalau saudara bagian daripada hidup ini, ya, di dalam barisan pasukan yang Tuhan lantik, nanti saudara, hari-hari ini saudara di sana, tapi termasuk yang di sini akan dilantik. Saudara harus hidup dengan cara yang sama seperti saya. Saya ini saudara, ya ini saya mau jujur loh saudara, satu hari aja ya saya rada lemah. Gak ada waktu. Saudara harus bilang gini, hai. Ngomong sekarang semuanya, pasukan terdahsyat, saya tidak ada waktu buat lemah, tidak ada waktu buat sakit, tidak ada waktu buat melo. Karena hidup saya menentukan. Saudara, sejujurnya ya, peristiwa dengan semua, dengan Pak Yusak, dengan Pak Agung, dengan semua, buat saya itu sebuah pelajaran. Saudara, karena setiap kali saya berkata begini, sudahlah tenang, hari-hari ini ya, saudara, pada waktu saudara hari itu, saudara mau tahu pada Pak Samuel, Pak Randy, saudara, ketika tim sebagian Pak Luki dan para jenderal pulang, itu jam 12 malam. Jam berapa ya Ren? Jam 12 malam ya Ren? Jam 12 ya? Jam berapa? Jam 12 malam ya? Jam 12 malam. Saya tuh baru mau gini, aduh capek banget sih, setengah 12 ya, saya baru mau tidur. Tiba-tiba saudara, dan saya lihat Randy, Pak Samuel semua dikepung sama roh. Dan rohnya berkata, teman-temanmu sudah pulang, kamu habis. Saya tuh langsung loncat saudara ya. Saya megang handphone ya, dalam hitungan menit, ya gak menit lah, detik malahan, Randy telepon. Saya langsung angkat ya Ren. Gak sampai 1 menit ya, saya langsung angkat. Kenapa saudara? Karena saya tidak ada waktu untuk istirahat. Saya tahu hari itu saudara, saya ini sudah sampai istilahnya ya saudara ya, berkata sama diri, kalau saya mau marah nih saya gini, gak ada waktu buat marah, udahlah stop. Sekali lagi, sampai saudara bisa ikuti jejak saya, gak ada waktu. Buat ngomong negatif aja gak ada waktu saudara. Buat ngomel gak ada waktu. Saudara, buat mikir diri sendiri gak ada waktu. Hari itu kalau tidak saya bangunkan semua, Tuhan tiba-tiba ngomong begini, bangunin semua jam 4 pagi. Kalau saya tidak bangunkan semua, bes sekali. Bagaimana kalau saudara tahu bahwa hidup saudara? Yang kedua saudara, ini soal jejak. Saudara, saya bersyukur buat jejak yang diberikan Pak Yusak, diberikan oleh Daud, diberikan oleh semua, membuat kita sebenarnya tinggal mengikuti. Ini bicara jejak saudara ya. Pak Yusak itu kan dari kecil cerita ke saya. Dia bilang, pada waktu kamu di perut, papa itu didatangi orang. Dan saudara tahu ceritanya kan? Saudara disuruh milih antara pisau ya, terus kemudian kawat,
tongkat dan suruh milih mati pakai apa. Saudara, itu jejaknya. Dan saudara dan papa saya selalu bilang, tenang, hidup mati di tangan Tuhan. Gak akan ada orang bisa menyentuh kamu kalau belum waktunya. Dan karena ada jejak itu, saudara, hari itu, ya ini sudah lama sih, waktu saya didatangin orang, saudara, dan di depan saya ada, saudara ya, ada belati lah segini, parang, saudara, dan pistol. Dan mereka gak mau bunuh saya gak selevel Pak Yusak. Mereka cuma ngancem. Ngancem sama mau bunuh itu beda loh, saudara ya. Kalau Pak Yusak itu mau dibunuh, memang perintahnya untuk dibunuh. Kalau yang ini perintahnya untuk mengancam, saudara. Ya saya ketawa aja. Saya ketawanya gini, wong dulu yang diperintahkan membunuh ndak popo, ora popo. Sekarang perintahnya cuma mengancam. Ya saya bilang, Pak silahkan taruh sana di situ, taruh jejer semuanya Pak, ya, belatinya, parangnya, celuritnya, sama kan yang datang ke saya 7 orang, ya, sama pistolnya taruh aja Pak, ya, ada 2 pistol, ada parang, ada celurit, taruh aja. Dan saya bilang, sekarang saya ikuti persis jejaknya Pak Yusak. Pak Yusak kan cuma ngomong begini, kamu duduk, saya cerita. Setelah itu terserah kalian. Nah saya juga ngomong, ini ngikutin jejak, bisa mudah. Saya tinggal ikutin jejak. Saya jejaknya bilang apa? Bapak, adik-adikku duduk dulu. Karena yang ngelakuin semua saudara yang masih muda-muda. Ambon, Nias, preman-preman, begitulah bayaran. Saudara saya bilang duduk dulu, saya cerita, ya. Dan kemudian sama, saya dalam hati bahasa roh. Nah, tapi saya sebelum cerita, kalau Pak Yusak kan cerita dia tidak bersalah. Kalau saya kan bersalah, ya saya memang penginjilan kok. Ya terus mau jawab apa ya kan? Kalau Pak Yusak kan peristiwanya adalah dia tidak bersalah. Nah kalau ini kan memang peristiwanya benar. Saya penginjilan, saya merubah orang ya keyakinannya. Jadi saya kan bilang, Tuhan saya mau cerita apa? Dan kemudian Tuhan bilang dia ya dulu anak altar, yang dia pernah ke gereja, dia pernah bunuh orang, saudara. Jadi akhirnya keluar tuh di setiap kepala orang, adik pernah begini ya, adik pernah begini ya, Tuhan tahu loh. Nangislah semua saudara. Dan kemudian saudara ya, senjatanya dibilang, ibu ambil aja, nggak mau dek, bawa pulang aja. Selesailah saudara. Lo kan sama, karena saya tinggal apa saudara? Mengikut jejak. Kenapa sih kami hamba Tuhan Batra, kami selalu cerita supaya saudara mengikut apa? Jejak. Kalau saudara bisa mengikut jejak, maka saudara tidak perlu untuk tersesat. Saudara tidak perlu untuk jatuh. Saudara tidak perlu untuk gagal. Bahkan semua kesalahan saya, saudara tidak perlu buat. Saudara kenapa? Saudara tinggal mengikut jejak. Jejak yang sudah dibuat, jejak yang aman, saudara. Saudara, dan itu adalah cara hidup. Saudara, sampai saudara ini berkata, saya gak bisa kalau gak ketemu Tuhan. Itu cara hidup. Saudara, every day saya cuma ngomong begini, Tuhan saya gak bisa hidup kok kalau gak ketemu Engkau. Saya bilang, bagaimana saya bisa ketemu, saya bisa hidup ya. Orang buat biayai Mahanaim 1 bulan aja gak cukup, 1 minggu aja gak cukup, bayar listrik aja gak punya duit. Saudara, kalau saudara mengerti cara hidup, saya tuh kadang-kadang bingung ya. Nih curhat sedikit, curcol sedikit. Saya ini ajarin cara hidup yang setiap bulan 5M tanpa saya punya donatur. Saudara selalu Tuhan genapi.
Dan bagaimana saya nggak sedih kalau ada orang nangis-nangis. Saudara, tiap bulan 5M dengan anugerah. Saudara nggak percaya sih, bener-bener ya. Bahkan kayak Kristen segala macam tuh ya. Saudara, di hati itu mereka nggak percaya bahwa Mahanaim itu bener-bener butuh 5M. Nih ya, saya kalau saudara percaya saya jejerin semua. Nah ya, saya jejerin satu-satu. Sersugi, kebutuhan terbanyak tolong berdiri di situ. Ibu Nike, Ibu Ruth Apung, Ibu Iren, saudara tolong berdiri. Saya mau mereka menyebutkan. Ibu Ruth sebutkan satu-satu. Nah ya, Ibu Nita rumah singgah tolong sebutkan jejer sini kebutuhan. Dan saya mau jemaat itu benar-benar tahu dari mulut kalian. Yes, di sini ada Pak Henry atau dari yayasan, saudara ya. Saudara, saya mau sebutin satu-satu kebutuhan. Nah ya, kebutuhan operasional sekolah per bulan Pak, semuanya ya, sampai listrik sampai semuanya. 1M. 1M. Oke, Ibu Ruth. Ya. Buat semua makan dan semua jalan-jalanmu juga semua ya, bensin dan beli mobilmu. Jangan beli mobil. Makan dapur home 200, 250. Kalau ibuin ada acara ya 2 kali 2. Ke anak-anak yang banyak Bu. 500, 600. Yang provinsi setiap pergi itu 100, 150. Yang ke bangsa-bangsa 200-an itu per 2-3 bulan biasanya saya dapat izin pergi ya Bu. Saudara, itu kebutuhan. Saudara bisa hitung, saudara nanti biaya. Ini belum semua ya saudara, ini belum yang pusat. Bunita. Iya, buat rumah singgah 250 sampai 300 operasional. Kalau kita KKR itu 100 ya. Kalau ke bangsa-bangsa sekitar 500-an setiap kali seperti ke Pakistan, ke Bangladesh itu kurang lebih 500. Ya, kalau sebulan-bulan mungkin kalau operasional di Mahanaim aja, khusus penari aja, belum yang lain-lain, belum yang urusan lain-lain yang ibu itu 150. Belum lagi provinsi setiap kali ada KKR acara 50 sampai 100 dan Mbak yang nggak punya duit mintanya meninggal. Dan masih banyak lagi yang membangun di belakang. Sama di depan 1M. Belum lagi yang lain-lain. Saudara, itu kebutuhan kami. Dan semua saya nggak kasih uang loh. Ini belum Pak Luki, belum Bu Iren, belum Ibu Ibu Deborah, belum Pak Fendi, belum Bang Simon, semuanya. Tapi kalau kita berjalan dengan iman lebih dari 27 tahun, saya tidak tahu lagi bagaimana saya bisa mewariskan itu supaya saudara tidak pernah, saudara, ya, menjadi cuma penonton tapi mengikuti jejak. Ya. Mereka ini nggak ada yang terima dari saya, saudara. Ya. Nggak ada yang terima dari saya. Saudara, ini sesuatu yang paling ajaib ya. Istilah saya Nike membajak adiknya ya. Jadi kita membutuhkan saudara di belakang itu. Nah ini sebenarnya Pak Jimmy, tapi nggak apa-apa lah saudara ya. Jadi di belakang saudara, mereka itu menggali segede-gedenya. Dan setelah menggali, mereka nggak kerjain apa-apa. Dan itu dibiarkan sudah selama saudara ya, lebih daripada 10 tahun. Ujungnya tanah di belakang kita itu terus turun sampai kondisinya sekarang miring sudahan, saudara. Jadi semua yang di belakang itu semua sudah miring, saudara. Tembok sudah retak karena 10 tahun bolong dan air isinya jadinya, saudara ya. Ya, jadi saya salahkan Pak Jimmy karena Pak Jimmy yang kerja di sana. Walaupun dia tidak bisa apa-apa, saudara ya, karena bosnya bukan beliau, saudara ya. Saudara, tapi itu kondisinya. Nah, akhirnya itu harus mau tidak mau kita harus pindahkan, saudara. Dan pada waktu kita pindahkan, saya bilang Nike, cari uang.
buat kita pindahkan semua. Di situ ada maintenance, di situ ada bright and clean, di situ saudara ada gudang, di situ ada tempat tinggal, ada mesnya. Saudara ya, di situ harus pindah semua. Sudah begini semua saudara ya. Saudara, dan saya bilang, Nike, pokoknya kamu, saya tidak tahu bagaimana, tolong pindahkan semua dan kita bangun di tengah-tengah, di Mahanaim di belakang, parkir kita naikin ke atas. Jadi di bawahnya bisa tetap parkir, atasnya buat semua maintenance, mes, kemudian bread and clean, gudang dan semuanya. Saudara, dan dia bilang, siap Bu, uangnya berapa? Nggak ada. Modalnya berapa? 0. Saya bilang, pokoknya lu beriman, cari. Saudara ya, dan saya bersyukur saudara. Dan dia bilang gini, Bu, Tuhan itu baik. Kenapa? Niko sekarang cari mesin semua di Cina dan mau bikin konstruksi murah yang cepat. Jadi modelnya tinggal dijeger jadi. Dan dia tidak ada tempat buat demo. Jadi saya suruh dia demo di Mahanaim. Saudara, jadi doakanlah ya, karena Nike membajak Niko adiknya. Jadi dia berkata sama Niko, kami nanti kasih seberapa kami ada dikit-dikit ya, tapi selebihnya lu bikin demo di belakang ya, katanya ya. Terus saya bilang, sekalian aja bangunin punya pemenang, modalnya 300. Terus Nikonya bilang begini, ya sudahlah, dengan modal senyum, ya sudahlah katanya ya, asal didoakan itu ya. Jadi mari kita doakan saudara ya. Saudara, karena apa itu, ini adalah hasil Nike membajak Niko itu ya. Saudara ya, sekali lagi, tapi itu adalah berkat Tuhan. Lo kok bisa? Saudara, adiknya pas, saudara mau tambah memperluas pekerjaan, yaitu bikin konstruksi ringan dan cepat. Nah, itu kan kebetulan yang ilahi, divine connection. Lah kok kebetulan adiknya Bu Nike, kok kebetulan adiknya ini nurut sama cecenya. Loh, kalau adiknya bilang kagak mau, ogah, kan selesai saudara ya. Tapi ini Cece berkuasa. Setiap kali Nike bilang ini, Niko datang, siap Cek, katanya ya. Adiknya rupanya kayak Elion saudara. Kalau sama Cece-nya selalu siap Cek, gitu. Ngomongnya begitu saudara, sama persis ya. Datang Cek, katanya, iya Cek, katanya ya. Ya, saya sampai lihat kalau Niko geli, saya lihat Elion sama Miel. Saudara, Elion gitu-gitu, kalau sama Cece-nya, iya Cek, gitu selalu saudara ya. Nah saudara, ini sama saudara. Dan saya melihat Tuhan itu luar biasa. Dia bilang, iyalah supaya Cinike gak repot katanya. Saya supaya Cinike gak pusing. Sekali lagi saudara ya, kita belum sekarang baru pembongkaran ya, kita doakan ya. Saudara, Niko cuma bilang gini, pokoknya tugas kalian mendoakan bisnis saya. Kalau bisnis saya tidak berhasil, saya tidak punya uang loh katanya ya. Kalau bisnis saya berhasil, berarti saya bisa terus untuk menyelesaikan semuanya. Mari doakan supaya selesai. Tapi itu cara hidup, amin saudara. Dan kemudian itu adalah rahasia keberhasilan. Saudara, saya gak mau pamer karena ini semua dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan. Tapi saudara, lihat hidup saya enak gak sih? Saudara, anak oke, cucu oke, ya nakal dikit biarinlah, kreatif ya. Nakal itu kan singkatan banyak akal saudara ya. Saudara ya, sekali lagi, apa yang gak oke dalam hidup saya? Kami mau ke Korea, oke, bahkan ke seluruh dunia, oke. Saudara, kami semua sehat, lumayan keren, gak ada yang jelek-jelek amat kan ya dari kami ya. Ya, nah Stephen sama Joshua lumayan kan ya wajahnya ya. Cucu saya dua-dua lumayan cantik dan ganteng kan ya. Saudara, pintar kan ya, lumayan ya guru-guru sekolahnya. Loh, ini hidup yang seperti ini kurang apa lagi? Ini rahasia keberhasilan. Nah saudara, kalau saudara lihat ya, ini masih banyak banget saya, maaf. Menggali sumur ya adalah menemukan air kehidupan. Jadi kalau saudara ke sana dan tidak bisa menemukan air, saudara, bagaimana saudara bisa ketemu air hidup, yaitu Yesus? Itu masalah. Itu soal mempertahankan warisan.
Saya berdoa, saudara mau warisannya Salomo, yang bodoh-bodoh saudara harus datang ke sana supaya saudara jadi berhikmat. Amin. Loh kalau warisannya, ini ngomong warisan ya, saudara, ini kenyataan. Saudara, cucu-cucu saya ini kan biar bagaimana DNA-nya Pak Paul ya. Saudara, kalau saya ini kadang-kadang saya bilang begini sama Ibu Ruth, ngomong sama Elion dan Miel kenapa lebih gampang daripada ngomong sama separuh Mahanaim ya. Saudara beneran, tanya Burut, mana Burut? Saya tuh udah mau meninggikan diri. Elion jauh lebih nyambung dari banyak orang di Mahanaim ya. Coba ceritakan sedikit nongkrong. Kemarin dia ngajak saya nongkrong ke kafe. Ibu nanya, Ruth kemana aja sama Elion? Elion ngajak saya nongkrong ke kafe. Kalau orang nggak percaya tanya deh, ada Karti di sini. Jadi abis beli balon, saya bilang katanya harus makan. Pokoknya abis beli mainan harus makan. Dia bilang gini, Ruth, kita duduk-duduk aja. Duduk-duduk, iya. Terus dia tengok-tengok, terus pas lewat kafe dia bilang, itu duduk-duduk di situ aja, coffee shop. Jadi begitu nyampe, saya bujuk dia untuk makan nasi nugget, nasi ini, dia nggak mau. Ruth, itu aja kentang sama tahu sama teh manis, cocok buat kafe. Terus kalau dia jalan, dia lihat bangunan belum jadi, dia bilang, itu ada rumah lagi dibangun. Coba dia nyambung dan matanya lihat aja, padahal mobil cepet banget. Aku juga bingung lihat. Saudara, dia itu sampai tahu makanan siang, sore dan malam itu beda. Terus dia itu tahu banget, saudara. Jadi gini ya, kalau buat dia namanya duduk-duduk dan makan di kafe, itu menunya tempe mendoan, ya, kentang goreng, teh manis. Kalau makan nasi, saudara ya, jelas. Dan itu bahkan saudara ya, nggak ada yang ngajarin anak umur 2 tahun. Dan saudara kalau lihat Miel ya, saudara setiap kali duduk di situ selalu akan bilang ini, Nike, kita buat sesuatu. Dia mau buat dari bantal, dia buat topi, dia buat tas, dan itu selalu dia buat. Betul ya Nike? Selalu buat. Hari ini dia buat saudara topi, nanti dia buat banduk. Saudara itu dia buat dari barang bekas. Every time. Kenapa warisan? Di otaknya ini kreatif dan gak pernah berhenti. Saudara pernah di rumah saya ini habis mainannya kebawa semua pulang, nggak ada boneka saudara. Terus saya bilang ini, C, nggak ada boneka C. Dia bilang ini, nggak apa-apa, itu ada semangka, semangkanya kita kasih baju aja jadi boneka. Buat dia itu nggak pernah ada kata tidak bisa dan tidak ada. Apapun di otaknya selalu berkata, selalu ada jalan, selalu bisa, selalu, saudara ya, selalu bisa. Nah, saya berdoa ini DNA, ini warisan. Semua warisan Daud. Sampai punya hati yang menyembah Tuhan, sampai memberikan yang terbaik. Saudara, sampai warisan Elisa. Siapa yang gak keren saudara ya. Saudara ya, pakai 24 lembu. Saudara bayangin ya, 12 pasang, dan dia gerakkan yang paling akhir. Itu kalau tidak kekuatannya dan skill, saudara tidak akan bisa. Saudara bisa mengerti nggak? 12 lembu ini untuk membajak loh. Saudara, jadi 12 pasang ya. Jadi 24, dan dia cuma ngerakin yang terakhir. Wih, itu gabungan antara menguasai binatang, punya kekuatan, dan kenal. Saudara coba bisa nggak saudara? Dan ini nggak pernah ketemu sama Elia ya. Terus kemudian Elia cuma kasih gini, lempar, jalan. Pak, saya ikut engkau. Kalau orang di Mahanaim bisa ngomong gini, tolong bikinin PPT ya, begini-begini. Apa Bu? Tolong ya, jangan buang sampah. Apa Bu? Tolong ngasih persembahan dengan hati. Kenapa mesti ngasih Bu? Saudara bisa tahu nggak bedanya? Saudara perlu warisan Elisa untuk satu gerakan. Saudara nangkap yang ilahi. Saudara jangan pergi ya, merasa bahwa ini sebuah perjalanan biasa. Ini membuat engkau sangat kaya.
Kalau engkau bisa mengerti. Saudara ini menghadapi oposisi. Begitu saudara diangkat di Israel, ayatnya itu ada, saudara. Saya nggak bacakan apa yang ditetapkan di Israel. Itu akan saudara berlaku untuk seluruh dunia. Bukankah Israel Tuhan angkat jadi penetap, pemegang perjanjian, dan juga penentu waktu. Karena itu saudara harus mengerti, ya, memastikan sumber daya. Nah, saudara soal menggali, saudara saya ternyata di Alkitab itu menggali sangat banyak. Ini yang pertama tadi contoh sumur. Kita cepat saja ya, karena masih banyak yang saya mau bagikan. Saudara, yang kedua adalah menggali tambang. Loh, ayatnya jelas. Ayub 28 ayat 4. Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Loh, kenapa? Karena gali tambang itu ada yang di bawah, ada yang di gunung tinggi banget. Saudara kira-kira tahu kalau gali tambang apa aja yang digali? Emas, apalagi uranium, nikel. Dan satu kali dapat, saudara hidupnya totally berubah. Betul? Saudara yang ngegali permata. Saudara ada cerita kejadian sungguh. Seseorang yang menggali saudara di atas gunung. Dan dia dapat permata sebegini. Dan itu sekarang ada di Ratu Elizabeth. Saudara, dia cuma kerja 1 kali. Dan anaknya kaya 7 turunan, saudara. Itu menggali tambang. Kalau saudara bisa mengerti betapa di Israel saudara punya kesempatan. Saudara menggali 1 kali. Dan saudara tiba-tiba totally hidupmu keturunan demi keturunan. Salah satu pada waktu saya ke Israel yang pertama kali saya ke Israel ya, Tuhan itu cuma bilang begini, tanya Tuhan, tapi kalau enggak, saudara setidaknya saudara buat perjanjian pribadi. Aku mau ketemu engkau di mana, saudara ya, karena Tuhan itu punya selera. Saudara kan gak bisa ya ngedate sama raja dan raja yang suruh ngikutin saudara. Misalnya kita mau ketemu Jokowi dan kita bilang gini, Pak Jokowi ketemu saya ya di warteg, kan gak bisa. Loh, siapa aja yang mau ketemu saya, saudara yang ngikutin saya kok, betul kan? Nah, yang di sini loh ya, yang di sini nih kalau mau ketemu saya, saudara yang ngikutin saya kok. Nah, apalagi kalau kita mau ketemu Tuhan. Bolehkah saudara berkata, Tuhan, kamu mau bawa ketemu aku di sana di mana? Ya. Saudara, kenapa temanya tadi Pak Lucky onsite itu? Nah, saya juga sekarang mau terangkan onsite. Saudara bisa nggak pergi dengan nanya, kita ketemu di mana? Hari itu Tuhan, ini waktu pertama kali saya berangkat. Saya tanya Tuhan, ngomong hariin pun deliman di sini gitu ya. Saudara, dan ketemu saya juga nggak tahu lagi jelas ya pohon delima yang kayak apa. Tapi saya tahu buah delima ya. Jadi saya bilang pokoknya saya mau menemukan buah delima dan tidak ada. Tapi saya masih ingat saudara, hari itu tiba-tiba masuk garden tomb. Waduh saudara, itu saya langsung mata saya lihat 3 pohon delima semuanya berbuah. Saudara, saya cuma bilang saya mau duduk di situ ya. Begitu saya duduk, Tuhan sudah berdiri. Dan begitu Tuhan berdiri, saya udah tidak bisa, saya nangis. Tuhan bilang, nak, aku berikan diriku sendiri kepadamu. Saya bilang, enough Tuhan. Engkau lebih dari apapun. Kalau engkau memberikan dirimu sendiri, sudah more than enough. Dan saudara, tiba-tiba dia cerita sangat banyak. Dan dia berkata, malam aku ketemu lagi ya. Nanti malam aku ketemuin kamu lagi. Sekali lagi saya berdoa supaya saudara semua yang ke sana
menggali. Dan buat saya itu tambang yang terbaik, yang terbesar yang saya dapatkan. Dan saya tidak pernah lagi, saudara, menjadi kekurangan. Ini cuma kecil, saudara. Kemarin saya dipanggil ke tempatnya Ibu Yoki, saudara ya. Saudara, dan saya nggak nyangka gitu. Dan begitu sampai ke sana, dia bilang, Tuhan itu siapkan ini sudah bertahun-tahun buat kamu. Dan dia bilang, Tuhan suruh kasih kamu cincin meterai. Tuhan bilang, semua sumpahku nak, kamu, aku berikan stempelnya cincin meterai. Dan dia kasih cincin warna ungu, saudara. Cincin dari kecubung. Dia bilang ini asli, ini mahal. Saya tunjukkan sedikit biar saudara ngiri dikit lah. Saudara, dan kemarin saya dikasih ini, saudara. Saya cuma bisa bilang, Tuhan, Engkau itu Tuhan yang ajaib. Engkau benar-benar Tuhan yang gak pernah, ya. Saya selalu bilang, saya gak mau GR. Waktu Tuhan ngomong sama saya, sumpah saya minta Tuhan nyatakan. Tiba-tiba ada hamba Tuhan dari India yang tidak tahu apa-apa. Dia bicara di sini, aku bersumpah. Betul? Masih ingat? Ya. Dan kemudian dia bilang sama saya, aku bersumpah. Tiba-tiba kemarin sama lagi. Dia bilang, ini ayat dari Tuhan. Aku angkat kamu yang di Hagai. Ya. Dan Tuhan berkata, aku kasih cincin meterai. Sekali lagi, saudara, kalau saudara dapat Tuhan, maka saudara dapat semuanya. Itu tambang terbaik, saudara, yang saya dapatkan. Tapi saya percaya saudara di sana nanti akan dapat tambang-tambang yang luar biasa. Saudara, saya yang kedua, saya dapat hati Yesus. Dan itu juga sesuatu yang berbeda. Saudara, yang ketiga, Tuhan kasih saya perjanjian Golden Gate. Dan hari itu, saudara, itu juga kalau mau cerita, kan ini onsite, harusnya saya bisa cerita banyak. Hari itu ya saya berdoa, saudara, ini exciting gitu ya. Saudara bayangkan ya, dari Indonesia Tuhan tiba-tiba bilang ini, harus memegang Golden Gate. Padahal tidak boleh. Saudara, siapa yang megang ditembak mati hari itu. Bukan hari ini udah bebas ya. Saudara, dan saudara sampai ke sana ancamannya lebih banyak. Saudara, sampai kita itu, kalau saudara tahu ini dibalik ceritanya, kita itu dikurung di satu tempat, ditutupin supaya tidak keluar, dibuat, mungkin Bulani sedikit tahu ceritanya, dikunciin, saudara ya, suruh belanja di situ, nggak boleh keluar sebelum 2 jam 3 jam. Alasannya supaya kita tidak ngotot minta ke Golden Gate. Saudara, dan hari itu seperti apapun yang Tuhan suruh. Namaku memang sudah begitu. Nama saya kan Iin, makanya saya ini pakai ini juga ya. Impossible is nothing. Jadi pokoknya bagian yang impossible urusan pasukan terdahsyat. Amin. Orang bilang gak mungkin, urusan siapa? Urusan kita. Saudara, orang bilang gak bisa, urusan siapa? Urusan saya. Kalau orang bilang itu sangat susah, utusan siapa? Urusan saya. Utuslah saya. Gak ada ya bilang begini, yang susah utuslah dia. No. Yang susah utus kami. Yang gak mungkin utus kami. Itu cara hidup. Saudara, dan hari itu kami merangkak, saudara. Kami lewat jalan yang, saudara ya, 70 derajat. Bukan 45, saudara, 70, saudara. Saudara, saya beruntung waktu itu masih rada kurus, saudara ya. Saudara, sehingga saya bisa lari paling depan. Saudara, dan sekali lagi itu tuh digembok loh, saudara. Itu digembok, saudara. Dan seperti biasa pria-pria yang lain itu sangat baik, saudara.
apapun yang tertutup mereka tidak berani melawannya. Dan begitu saya yang di depan, saudara ya, saya tendang itu, saudara ya, gemboknya saya tendang. Wah, pokoknya jadi jago kungfu lah, saudara ya, sampai jebol semuanya, saudara. Saudara, itu dengan diteriaki pria-pria loh, saudara. Pria-pria itu maksudnya Pak Agung, Pak Yusak ya. Aduh, Pak Agung itu sopannya Tuhan Yesus, saya tidak tahu. Saudara, itu paling enak ya, lompat dari satu Nissan ke Nissan lain. Jadi bukan lewat jalan yang sekarang, lewat jalan yang dulu penguburan, saudara ya. Itu paling enak, itu lewat dari Nissan satu ke Nissan lain, saudara ya. Pak Agung itu teriak gini, "Gak sopan Iin, gak sopan." Saya teriak gini, "Apanya gak sopan? Mereka semua harus dibawa kaki saya." Ya, saudara ya, selalu bagian saya memang mendobrak. Bagian saya, saudara, untuk menerobos. Ya, saya berdoa saudara menangkap nanti tugas masing-masing. Mungkin ada yang tugasnya, saudara, untuk lari begitu sampai ya patok di tempat yang mungkin tidak, saudara ya, boleh ketahuan orang, supaya itu kekal sampai kedatangan Tuhan. Mungkin ada yang tugasnya nanti begitu sampai, saudara ya, panjat pohon, saudara ya, dan kemudian taruh di situ sebuah banner yang tandanya di atas, above semua orang, saudara. Saudara coba tangkap, maka saudara akan tiba-tiba menerima warisan yang wow, tambang yang berharga. Begitu saya sentuh itu, saudara, bam. Tuhan, sebenarnya itu pertama kali Tuhan ngomong, "Namamu Mikael," tapi saya diam aja. Dan kemudian beberapa saat kemudian Bu Nani, Pak Yusak, Pak Agung dengar audible, dan malaikat datang dan Tuhan datang dan berkata, "Namanya Mikael." Tapi itu dapat dari mana? Waktu saudara persisten melakukan bagian saudara. Bisa nangkap? Di sana ndak usah peduliin bagian yang lain. Hari itu bagiannya Pak Yusak adalah apa? Pak Yusak gembala yang baik. Saudara, dia dorong Pak Agung dan Bu Nani loh, sampai semua naik. Saudara, hari itu saudara Pak Agung bagus melobi semua orang. Tapi hari itu saya tahu bagian saya, menerobos yang tertutup. Jadi saya berdoa di sana, kalau saudara mau terima warisan, saudara mau terima tambang yang besar, jangan ribut ngurusin orang lain gini. Kenapa orang itu begitu? Kenapa? Setiap saudara punya bagian. Engkau tidak datang ke sana untuk jalan-jalan. Setiap saudara bawa sebuah misi dari Tuhan, visi, dan kau harus selesaikan. Kau bawa Semarang, engkau bawa bangsa, kau bawa saudara keluargamu, engkau bawa di tanganmu mungkin ada meterai, di tanganmu mungkin ada patok, di tanganmu ada sumpah, di tanganmu saudara ada pedang untuk menghabiskan sesuatu. Saudara, engkau mesti mengerti, di sana itu tambang. Amin. Saudara bisa menangkap ini? Saudara, yang ketiga, terowongan. Di dalam gunung batu itu ia menggali terowongan. Ayub 28 ayat 10. Dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya ini berkali-kali masuk terowongan, saudara ya. Dan kalau di Belanda kita sering kali masuk terowongan jauh begitu, saudara. Terowongan itu apa? Selalu menembus gunung. Kadang-kadang terowongan yang disebut terowongan itu melewati lautan, di bawahnya lautan. Contohnya Suez. Saya mau berkata terowongan selalu jalan pintas. Ayo sebutkan sama-sama. Terowongan itu jalan apa? Pintas. Sekali lagi, saya butuh jalan pintas. Saya butuh jalan pintas mencapai destiny. Saya butuh jalan pintas sampai puncak panggilan. Saya butuh jalan pintas untuk melihat lawatan terbesar.
Saya butuh jalan pintas untuk mendapat perkenanan. Saudara, ada yang namanya jalan pintas. Ya, ini contoh nih, contoh jalan pintas, saudara ya. Saudara, hari itu saudara ya, hari itu saudara, Ibu Ruth itu sudah dilayani Bu Indri. Tetapi Ibu Indri menyerah. Ibu Indri Gautama loh saudara. Yang tidak mengerti saudara berarti kurang perbendaharaan. Ini orang terkuat yang terajaib saudara ya. Saudara dan Ibu Indri, jadi dia itu bukan keluar. Ibu Ruth itu bukan keluar ya. Ibu Ruth itu diminta pergi. Ibu Indri nangis. Ibu Indri loh nangis sama dia. Jadi Ibu Indri biasanya membuat nangis orang lain, tapi yang membuat nangis Ibu Indri siapa? Bu Ruth. Apa nggak hebat ya? Saudara, dan dia nangis bilang gini, Ruth, dulu namanya Apung, Pung, kalau kamu tetap di sini rusak semua anak saya. Jadi demi anak saya yang lain, keluarlah dari sini. Ya, betapa dampaknya mengerikan. Tapi saudara, dia itu ajaib. Dia tiba-tiba ambil jalan pintas. Dia datang ke tempat saya dan dia bilang begini, Ibu, terserah Ibu mau jadikan saya pembantu atau sopir, asal saya boleh ikut Ibu. Dan saudara, hari itu saya tahu ketika dia memutuskan untuk mengabdi, dan dia dengan air mata dia bilang, hanya kalau aku mengabdi sama kamu, aku tahu aku selamat. Saudara, dan saya bilang, kalau namanya kamu mengabdi, saya mau maki, saya mau sembelih, terserah kamu. Saya kalau ngomongan suka sadis. Ya, dan dia bilang, Ibu berhak. Ruth, sini, dekat-dekat sini aja, supaya tahu saya tidak bohong. Saya pernah bilang sama kamu, pada waktu kamu memutuskan mengabdi, berdiri, dah. Ya, kalaupun saya bunuh kamu, kamu nggak akan protes, betul? Iya Bu. Iya Bu, apapun Bu. Sepakat. Itu dia yang ngomong loh saudara. Ayo ngomong supaya tahu. Itu jalan pintas. Iya. Dari orang untuk tahu jalan pintas. Saya tahu darah saya itu punya banyak kutuk, dan saya tahu ada orang-orang pemegang perjanjian, dan hanya dengan seperti niru Ruth di Alkitab, saya ngikutin jalan Ruth di Alkitab, dan kemudian puji Tuhan Ibu Iin lebih baik dari Ibu Naomi, sehingga saya bisa sering keluar negeri, saya punya banyak pemuridan, saya sering jalan-jalan, dan saya hampir punya mobil lebih banyak dari saya. Saudara punya mobil lebih banyak dari saya. Saya suka ngomel, beli mobil lagi. Ya, saudara. Tapi hari itu dia tahu jalan pintas. Seperti Ruth yang datang malam-malam di kaki Boas dan berkata, kembangkan sayap. Hari itu dia berkata, Bu, kalau Ibu tidak biarkan saya mengabdi, saya mau dibunuh boleh, diapain boleh, hidup saya tidak akan bisa berubah. Tapi ada orang ngomong begitu, tapi ngerepotin. Bisa mengerti? Ngomong gini, Bu, saya mau ikut Ibu. Kalau saya ngomong gini, nurut. Saya suruh ini, ya. Bu, kenapa sih gak suka sama saya? Ya. Gitu. Tapi kalau Ibu Ruth, saudara, sungguh saya seret dia keluar ya, tidak ada satu kata pun dia berlutut di luar. Saya bawa saudara dia, dan saya bawa dia di goro, saya maki-maki di depan goro, dan saya bilang ini, berdiri di situ, di panas-panas, lihat tuh goro, nggak ada ngomel sama sekali. Dan gini ya, yang saya nggak tahan itu, saudara bisa diem di depan saya, di sini rame banget. Saudara bisa tahu, dan jangan pikir saya nggak dengar ya. Suara di hatimu itu 10 kali lebih keras dari suara yang keluar dari mulutmu. Ketika engkau tidak bisa tunduk, ketika engkau tidak mengerti. Dan yang menyebalkan saya juga, setiap kali saya melakukan sesuatu, menghajar seseorang, orang itu ngomong gini, udah hineni. Itu nggak hineni, itu goblok. Saudara mengerti maksudnya?
Karena kau tidak mengerti intinya. Kau cuma menahan, itu goblok. Burut ya. Ini saya bukannya memuji dia. Kalau saudara tidak gali, saudara tidak punya jalan pintas. Kalau saudara ke Israel sudah gini, hehe, kita ada di Bethlehem. Dalam nama Yesus, terima. Ini tempatnya Daud. Tidak usah pergi. Nyebelin saya. Hari ini saya galak karena saya pergi ini bawa pasukan. Saya tidak bawa pelancong. Saya bawa pasukan. Saudara siap? Saudara yang pergi siap? Gak ada pelancong ya. Gak ada turis. Turis ikut tur lain. Kalau Bu Lani bikin ke Israel itu, boleh ikut beliau. Kalau saya no turis, saya bawa pasukan. Siap? Gali. Saudara ngerti yang namanya gali gak sih? Gali itu ada yang begini, sekali jadi itu. Saudara keringetan sampai rasanya mau mati, itu butuh penyangga, gali lagi sampai terowongan itu jadi. Dan itulah jalan pintas hidupmu. Saudara adiknya Ibu Ruth itu semuanya lebih pandai, lebih ajaib, lebih baik. Dan mereka heran kenapa Bu Ruth lebih kaya dari dia. Sampai mamanya tuh kalau ketemu saya gini, Ibu Iin, terima kasih menyulap bajingan jadi seperti ini. Orang saya itu takut sama dia. Saudara seperti itu. Dan bukan saya, bukan. Saudara jangan salah ngerti ya. Bukan saya yang menentukan. Reaksi, bisa ngerti gak sih? Banyak orang tuh ngomongnya begini sama saya. Kenapa sih ibu sayang banget sama Bu Ruth dan gak sayang sama saya? Salah. Reaksi dia membuat terowongan yang membuat hidupnya punya jalan pintas. Saudara tanya Bunita, pokoknya semua yang dekat saya tuh menderita. Ya, bayangin ya, dia itu anaknya udah hamil tua, anaknya dia pecah ketuban, saudara ya, nangis itu sama saya gini, Nita, ada orang-orang siap buat gali potensinya, hidupnya, bahkan gali remukin semua batu dalam hidupnya. Tapi ada orang selalu punya alasan untuk berhenti, dan terowongan itu tidak pernah jadi. Saudara bisa mengerti? Ketika saudara bilang stop, saya memang gak bisa, saya memang gak ngerti. Loh saudara, kalau saudara dibentak jangan ngomong gini ya, dibentak lagi, udah, enggak. Saudara dibentak itu karena sesuatu, bisa mengerti? Pelajari itu, gali itu sampai engkau berubah. Bisa ngerti gak sih? Ada orang itu ngomong begini sama saya, Bu In, karena Ibu In bentak-bentak saya karena gak suka ya. Percayalah saudara, kalau soal suka gak suka, saya gak ada di tempat ini. Hidup saya cuma di drive untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Dan kalau saya bentak saudara, karena saya lihat something berbahaya di situ. Batu kecil tidak mendengar, iri, keras hati, perzinahan, cinta uang, semua bisa jadi jerat. Yudas itu gak ada jeleknya, kecuali pride. Yudas itu gak cinta-cinta duit. Kalau cinta-cinta duit dia gak jual 30, dia jual 150. Cuma 30 keping. Masalah dia tuh cuma pride. Kalau ditegur Yesus, dia mau membuktikan dia benar. Ya, kalau cerita itu panjang. Siapa di sini yang kalau setiap ditegur di dalam ada alasan? Itu pride.
Kalau saudara belum bereskan itu, kau tidak akan pernah terowongan itu masuk jalan pintas. Oke, next. Oke, sekarang saudara harus menggali saluran. Saudara, kalau saudara tidak menggali saluran, maka semua kebunmu tidak akan bisa jadi kebun buah-buahan. Bahkan pada waktu itu bangsa Israel perang, dan Tuhan bilang apa? Gali saluran, baru Tuhan memberikan kemenangan. Saudara, saluran ini ada yang paling gede. Kalau saudara lihat di Cina itu salurannya, wah keren, saudara. Saudara, di Amerika itu salurannya sampai bisa buat tempat tinggal, saudara. Saudara, di Belanda, karena saya sekolah di Belanda ya, saluran yang kota saja itu bisa buat tempat tinggal, saudara. Saudara, gedenya saluran normal, saudara buat pembuangan yang kota yang inti itu selebar ini, selebar Mahanaim. Saudara, itu yang inti ya saudara ya, satu kota. Nah, tapi tetap kita juga butuh saluran-saluran kecil untuk setiap sawah. Dan saluran yang paling normal yang saudara punya tiap hari itu apa? Ledeng. Kalau tidak karena saluran, di rumah kita air tidak nyala. Bisa mengerti? Itu saluran. Dan hari ini berapa banyak yang salurannya mapet. Saudara tidak bisa mandi, tidak bisa apapun, karena saudara tidak pernah dapat saluran dari surga. Saudara harus bilang, saya ke Israel untuk dapat saluran fresh dari tahta Allah. Saya punya saluran fresh dari hati Yesus. Kayak punya fresh dari Roh Kudus. Wah, kalau saya mau cerita satu-satu ya, keren saudara apa yang Tuhan ungkapkan. Ayub 38 berkata, siapa yang menggali saluran bagi hujan yang deras. Saudara mau hujan kelimpahan? Tuhan bilang buat saluran. Saudara, dia bilang siapa yang buat gali saluran, buat jalan apa? Kilat dan guru. Itu bicara tentang energi, no limit, powerless, saudara ya. Saudara tidak akan berhenti, saudara, kekuatan energi. Saudara harus ada salurannya. Saya itu, ini saluran kecil ya, ini ledeng saya. Saya itu cuma butuh saudara setengah jam saja diam di hadirat Tuhan. Kalau saya ini capek ya, punya masalah apapun, mana yang butuh duit seberapa pun ya, kalau saya, saluran saya itu saya gini, tiba-tiba masuk ke hatinya Tuhan ya, pak, beres. Tuhan, kita ini kayak orang kaya aja ya, ke Israel kok kayak naik angkot, mondar mandir. Mana ini setahun ini sudah berapa sih ke Israel? Saudara ya, udah pokoknya kloter 1, kloter 2, udah begitu aja saudara. Dan saya bilang Tuhan, sekarang mesti sewa 1 pesawat lagi. Saya coba, terus tiba-tiba Tuhan bilang, kalau aku mau, aku suka. Terus saya di dalam ini melombat ini, saya suka. Saya langsung teriak bilang exciting. Saudara ya, ingat ya, Tuhan ini cari orang exciting. Jadi kalau Tuhan ini, bayangin ya, misalnya nih saya anggaplah saya ini ngajak Elliot gitu ya, tapi lagi nggak mau, capek, ya saya nggak jadi ngajak. Tapi coba kalau saya saudara bilang kebun binatang yuk Yon, ya, gitu ya. Saudara ya, dia akan exciting. Nah kalau exciting saudara, saya semangat. Burut yang gak suka kebun binatang aja semangat. Hanya karena lihat apa excitingnya Elion. Saya ini mau lihat excitingnya saudara. Saudara exciting? Saudara siap? Maka tiba-tiba Tuhan bilang, aku kasih. Saudara, itu Tuhan langsung ada orang. Saudara transfer, ada yang 250, ada yang 500, dan itu tercover semua. Tercover semua. Saudara, itu 1M itu bukan yang keluarga saya loh. Saya dan keluarga saya itu saya bayar sendiri saudara.
Saya tidak pernah saudara membebankan ya. Tapi ini buat yang juga buat Mahanaim, yang semua yang butuh, saya tetap menanggungnya. Dan saya tahu bukan saya yang menanggung tapi Tuhan. Tapi dari pihak Tuhan, ayo exciting nak. Saya tuh sebel ya, udah dibayarin tapi yang berangkat mukanya gini. Capek bu. Wilfred kalau nggak exciting nggak usah pergi ya. Itu merubah hidupmu. Saudara harus sangat exciting. Maka saudara akan lihat yang besar. Amin. Ya, itu saluran. Jadi kalau saya begitu exciting ya, tiba itu nempel saudara. Kayak gini loh saudara, kelak langsung ngalir semuanya. Saudara masih lagi yang luar biasa, yaitu menggali kolam. Saudara menggali kolam. Wah, saya kalau mau cerita ini keren banget. Pengkhotbah 2, aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengaliri dari situ tanaman pohon-pohon muda. Saudara, di rumah saya di surga itu saya punya banyak kolam saudara. Saudara, hari itu saya dibawa Tuhan ke surga, lihat rumah saya di surga. Dan saudara, saya lihat kolam. Aduh saudara, itu namanya kerennya kolam saya. Kalau saudara 5 up, mulai dari mempelai, saudara ya ke atas itu. Karena bukan mempelai panggilan mempelai loh ya saudara ya. Tapi kalau saudara di hadapan Tuhan sebagai mempelai, bukan orang di luar, bukan di pelataran. Loh, ayatnya jelas kok. Mereka yang di pelataran disuruh apa saudara? Serahkan ke musuh, biarkan diinjak-injak. Saudara, dan ini saya cuma cerita satu kolam ya. Saya di surga punya 9 kolam. Ada kolam madu, ada kolam mawar, ada kolam susu, ya ada kolam minyak. Saya punya 9 kolam. Dan kolamnya itu aduh saudara, wih keren ya. Saudara, kolamnya itu bertingkat-tingkat. Dan setiap kali saudara, satu aja kolam mawar, itu mawarnya itu tumbuh di situ saudara. Jadi bukan apa itu kelopak mawar, tapi benar-benar mawar berwarna-warni dan berkilau-kilauan. Dan saudara, saya bisa berendam sembari makan mawar. Kalau saudara tahu semua mawar itu bisa dimakan. Dan Ratu Elizabeth sampai hari ini setiap hari minum saudara teh dengan daun mawar. Saudara, dan setiap kali saya makan ya itu, wah saudara, baunya itu seluruh tubuh. Dan setiap warna baunya berbeda, khasiatnya berbeda. Saudara, tadi pagi saya bangun dan ada yang langsung lain. Tante King bilang begini, Iin, kamu tahu gak sih kalau kamu itu sangat disayang Tuhan? Saya bilang, tahulah tante. Memangnya kenapa tante? Masa pagi-pagi saya suruh ambilin buah kamu? Jadi dia berdoa saudara, dan dia masuk, diajak ke tamannya Tuhan. Saya masih tidur, dia berdoa. Dia doa jam 4. Saya sejujurnya bangun hari ini 6:30 ya, karena saya tidur jam 1 tadi malam. Saudara, saya berdoa jam 12. Nah saudara, jam 6:30 saya bangun. Dia bilang ini, saya ini bangun jam 4 berdoa, dibawa Tuhan ke taman. Dan Tuhan bilang, tuh lihat semua buah, kamu ambilin sana buat anakku Iin. Dia bilang, aku ambil buat yang lain. Enggak, cuma buat kamu dan Iin. Saya bilang, yes. Ya, dan dia bilang, kenapa sih kamu itu so spesial? Sampai saya, bayangin ya saudara, ini jenderal besar, umurnya sudah 70 lewat, pendoa Pak Yusak, sehari baca Alkitab 25 fatsal, berdoa sehari 5 jam, dan dia harus bawain di roh semua buah buat saya. Saya bilang, dia bilang, kenapa sih kamu so spesial? Enggak tahu, saya bilang. Tapi saya selalu jatuh cinta dengan dia dan saya selalu menikmati semuanya. Dan dia bilang, nanti makan ya? Saya bilang, iya tante, terima kasih banget. Buahnya saya terima dengan iman. Nanti saya tanya Tuhan satu-satu, saya bilang. Saudara, sekali lagi dia sampai bilang begini, sampai saya bilang ini, buahnya
boleh dibagi-bagi. Enggak. Tuhan bilang special for you. Ya, saya buat saudara makin iri lah. Saya ke Cirebon, Tuhan bikinin saya, bayangin saudara, mau jelek mau tua pokoknya dicintai Tuhan. Saudara, bisa enggak sih saudara itu sangat saudara antusias dengan Tuhan, sampai Tuhan juga sangat antusias dengan saudara. Saudara jatuh cinta dengan Tuhan, sampai Tuhan juga jatuh cinta dengan saudara. Ya. Sampai buat saudara gini, alah yang lain gak ada gunanya, gak ada pentingnya. Ya. Maka saudara akan mendapat kolam-kolam. Dan salah satu kolam yang saya punya, saudara, itu ada kolam. Saudara, tanamannya itu buah itu semua merambat. Itu rumah saya di surga. Dan semua buah, 9 buah. Setiap kali saya bisa memakannya sembari berendam, metik, semau saya. Tapi ini Tuhan mau kasih saudara di Israel loh. Saudara harusnya jawab begini, Bu, gak usah ke rumah ibu, di rumah saya ada. Jawab yang pede, di rumah Pak Fendi ada ya Pak? Ya sip, gitu dong, jawab yang pede ya. Saudara, di rumah Bu Iren, saya pernah ke rumah Bu Iren. Wah, banyak saudara ya, luar biasa saudara. Saudara, banyak juga mawarnya saudara. Saudara, di rumah saya berdoa, saudara berkata yes. Ya, di rumah Pak Luki kebanyakan pilar. Lain kali saya bilang, Pak, nyempitin Pak pilarnya. Enggak, guyon. Tapi banyak pilar, saudara, beneran. Rumah. Terus saya nanya, Kak, saya manggil dia kan Kak, memangnya kamu suka tanaman langka? Suka banget. Memangnya lu suka binatang? Suka banget. Binatang yang aneh-aneh gitu Kak? Iya, ya udahlah. Nikmatilah. Cuma jangan undang-undang saya. Tapi sekali lagi saudara, Tuhan tahu memanjakan, menghormati kita. Saya berharap saudara bangun kolam, karena saudara di sana, saudara harus tampung gara-gara cintanya Tuhan. Amin. Saudara, di sana dia akan hujani kita dengan air terjunnya. Kalau saudara tidak punya kolam, saudara tidak akan bisa tampung itu. Saudara, terus di situ saudara harus menggali tempat memeras anggur. Jadi kalau saudara ke Israel, ayatnya jelas loh, Matius 21. Dengarkan perumpamaan ini. Ya, saudara harus menggali lubang tempat memeras anggur. Saudara, kita tidak ke sana cuma untuk minta, tapi saudara harus memeras anggur buat sang raja di sana. Ya, next sedikit, ada lubangnya. Contoh aja. Ya, ini seperti ini, semua ada gambarnya. Ini gambar yang di Israel. Saudara, ini lubang buat meres anggur di Israel, saudara. Ya, nanti anggurnya semua dimasukkan ke dalam dan orangnya itu nari di dalamnya. Saudara, yang lubang yang di atas itu buat yang diinjek-injek, nanti lewat saluran masuk ke lubang yang kedua. Saudara ya, seperti itu kurang lebih saudara. Dan sekali lagi saya pernah cerita, saudara, kalau mau memeras anggur, dan anggur itu anggur yang di atas 1 miliar, tidak ada yang boleh pakai mesin, harus pakai apa? Kaki. Bersediakah saudara diinjak supaya keluar dari hidupmu suatu anggur buat sang raja? Saya tuh kadang-kadang saudara ya, jujur, setiap kali saya boleh sedikit diinjak, saya bilang terima kasih Tuhan, saya boleh sedikit lagi menyediakan anggur. Tapi banyak orang yang gak suka diinjak. Saya bersyukur saya mengalami difitnah. Saya bersyukur saya mengalami ditipu. Saya bersyukur saya diomongin orang. Saya bersyukur saya biasa dimaki-maki. Saudara, saya bersyukur saya biasa, saudara, ya, dipaksa membayar yang tidak saya lakukan. Saya bersyukur karena itu cuma bagian kecil sekali lagi dari anggur.
dari anggur, saudara, yang saya bisa bawa buat sang raja. Tapi ada orang yang gak suka sekali direndahkan, gak suka kalau orang nyalahin dia, gak suka kalau dia harus meletakkan apapun, ya, pride, hak. Saya selalu berkata pada banyak orang, kalau saya harus membasuh kaki atau minta maaf atau melakukan apapun lah, buat saya itu setetes cuman injakan. Dan buat saya itu kebahagiaan, kehormatan, ya, kehormatan, saudara. Percayalah, saudara, saya berkali-kali berlutut di depan beberapa orang hamba-hamba Tuhan untuk hal yang saya tidak buat. Saya mencium kakinya, minta maaf untuk hal yang sama sekali saya nggak tahu. Tapi saya mau berkata, selalu, ya, itu adalah kehormatan. Saya berdoa setiap kita mengerti. Yang terakhir adalah menggali untuk meletakkan fondasi. Tanpa saudara mengerti, Lukas berkata, ya sama seperti seorang yang mendirikan rumah. Orang itu harus menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Saudara ke Israel untuk saudara menggali fondasi. Ada yang sangat besar yang Tuhan mau berikan buat saudara pulang dari Israel. Saya melihat yang namanya ledakan. Saudara, kemarin pada waktu hamba Tuhan yang berbicara soal sumpah, dia bilang akan lebih besar ledakan. Betul ya saudara? Dan kemudian kemarin pada waktu saudara ke tempat Ibu Yoki dikasih cincin materai, saudara, dia bilang sama ya, dia bilang Tuhan akan menambahkan even more. Dan apa dia bilang pakai bahasa Inggris, Sharon? Lebih lagi dan lebih lagi. Dan dia bilang ini, saya rasa dia sudah kaya, tapi Tuhan bilang Tuhan akan menjadikan dia jauh lebih kaya dari yang sekarang ini. Saudara ya, saya gak pengen saudara ngiri, saya pengen saudara mewarisi. Dan jadilah 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih besar. Saudara, kebanggaan saya kalau melihat Bang Simon, saudara ya, naik saudara ya Ferrari, kemudian punya jet pribadi, menguasai seluruh IT dunia, dan berkata, Bu, saya sudah sediakan 1 helikopter, kapanpun ibu mau pergi saya jemput. Itu kebanggaan saya ya, karena anak saya semua harus lebih besar dari saya. Saya bangga setiap kali Pak Luki bilang saya sudah pergi ke seluruh dunia lebih banyak dari Bu In. Saya bangga banget. Tapi saya akan bangga pada saat pulang dari Israel, Pak Luki bilang semua dari sana sudah sampai ke Indonesia. Dan maaf Bu, sebelum ibu mendarat saya sudah membangkitkan 1000 orang mati. Saya berkata yes Pak. Ya, karena saya terima lebih cepat. Ibu perlu naik pesawat, saya sudah terima di sini. Saudara, itu kebanggaan saya. Saya mau supaya setiap kita, saya tidak mau saudara ngiri, karena saudara harusnya cuma berkata, sorry ya Bu In, mama saya tinggal berdiri di atasnya dan saya akan buat lebih besar. Sesimpel itu. Saudara tinggal berkata, sorry, buat apa gua ngiri, it's mine. Bisa saudara berkata begitu? It's mine. Itu jatah saya. Dan saya pasti 2 kali lebih besar dari dia. It's mine. Ya, saya berdoa itu ada dalam hidup saudara. Ya, saya berdoa saudara menangkap ini.